Oke gengs, apa kabar? Jadi hari ini kita akan bahas ya mengenai saham-saham yang di awal bulan Oktober mulai ada tanda-tanda untuk di-keep ke Desember ya guys ya. Jadi kita recap untuk bulanan, mingguan, dan juga harian ya guys. Nah ini ada beberapa saham-sahamnya yang gue taruh. Seperti kalian tahu ya, batu bara, energi, ya, mining itu lumayan gitu ya. Tapi kalau menurut gue seperti gue bilang ya, infrastruktur juga lumayan gitu ya. Dan kalau misalnya Senin besok PPKM-nya diturunkan levelnya, kita lihat bahwa ada beberapa saham-saham seperti saham-saham properti, saham-saham mall itu kayaknya mulai menggeliat tuh kayaknya ya guys ya. Jadi kalian bisa dilihat-lihat dan kita lihat yang mana bisa di-keep untuk bulanan. Oke guys, tanpa banyak lama-lama lagi, let's check it out. Nah oke. Jadi apa namanya, kita masuk ke sini ya, JKSE dulu ya sebentar. JKSE atau IHSG kita tercinta ya guys ya. Sebentar, salah. Ya, JKSE tercinta seperti yang gue bilang ya, koreksi dia. Koreksi, dia sentuh di area 6.200 ya, udah sesuai ya. Mudah-mudahan abis itu dia balik lagi naik ke atas ya. Tapi reboundnya ini kayaknya kita harus lihat-lihat dulu ya. Terutama kalau dia bisa tembus sampai 6.400, wah seru banget ya. Berarti memang tanda-tanda bahwa dia akan all time high di bulan Desember ini ya guys ya. Mudah-mudahan ya. Nih, all time high kita 6.700 ya. Kalau 6.400 di Oktober atau di Oktober ini ya guys ya, mudah-mudahan bisa all time high ya. Nah, all time high-nya berapa ya? 6.800, 7.000 oke lah gitu ya. Lalu kita lihat dari hariannya ya guys ya. Pertama kita lihat dari hariannya, kita lihat neonya lumayan ya. Naik ya, energi, siklik juga naik, trans agak mubeng dikit, tapi kalau menurut gua masih ada yang lumayan seperti BES, SMDR, PSSI, SHIP dan segala macam ya. Lalu yang lain industri juga lumayan ya, ada INKP, Tekim dan segala macam ya. Jadi kita lihat aja langsung ke saham-sahamnya. Nah, dari saham-sahamnya mungkin gua akan kasih lihat juga, kemarin ada outlooknya gua akan kasih lihat bahwa market sebenarnya XAU juga lumayan ya, 1751. TIN kalau nggak salah turun ya sedikit, tapi kayaknya all time high lagi nih. Ini nggak ada habis-habisnya ya, si Newcastle ya, nggak ada habis-habisnya, jadi naik terus. Lalu ada Nikel kayaknya lagi mubeng ya. Kalau di atas 20.000 kayaknya baru terbang semua si Antam, Inco dan DKFT sepertinya ya. Lalu crude oil juga lagi mengalami kenaikan ya, all time high dari 2016 gitu kan. Tertinggi sejak 2016. Mudah-mudahan sih on the way ke 90 ataupun ke 100 ya. Oke, jadi seperti itu update-nya. Ini nanti kalau kalian mau market outlook-nya monggo ya ditaruh di Japri. Nanti kalau nggak salah bisa ada admin yang memberikan. Oke. Lalu setelah itu guys, kita akan masuk ke area saham-sahamnya ya guys ya. Saham-sahamnya yang pertama adalah kita masuk ke chart. Ini salah. Oke. Ya, kita masuk ke chart ya guys ya. Nah, dari sini BES ya. Salah. Pertama kita akan bahas BES ya guys ya. Kalau kita lihat bahwa BES masih naik ya. Ini pertama nih ya, kalau kita lihat adalah BES. Ini ada weekly-nya, ada monthly-nya ya. Pertama ada BES ya.
Base itu kayaknya lumayan ya guys, tapi kalau kalian mau ngambil ya hati-hati ya. Mungkin ngambilnya nanti di 1335, tunggu dia koreksi dulu. Koreksinya kayak begini nih guys ya. Jadi 1300, 1400, kalau dia mantul lagi naik ke atas baru diambil. Kalau mau sekarang diambil mungkin buat copet aja ya. One day langsung jedret gitu doang. Oke. Lalu setelah itu ada Indi. Indi guys, Indi ya, kalau menurut saya juga seru ya. Tapi kita tunggu turunnya dulu ya. Ini udah kena nih namanya resisten yang lumayan tinggi ya, dari 1985 ya. Kalau dia koreksi ya guys ke 1800 atau 1900 dan dia mantul lagi, jangan pas sentuh ya, dia mantul lagi, monggo diambil. Mungkin bisa ke area-area sampai 2500. Oke. Lalu setelah itu ada Ali. Ali CPO-CPO-an memang lagi kena imbas ya, karena crude oil, fuel dan segala macam di UK itu kurang ya. Jadi mungkin untuk retailnya aja kurang, apalagi untuk industri ya. Jadi crude oil nih kayaknya mulai jalan lagi. Kalau saya akan tunggu juga sama guys, koreksinya di area-area 9.700 menuju 11.300 dengan stop loss di bawah 9.100 ya. Lalu setelah itu ada LSIP. LSIP juga sama ya. LSIP juga sama. Jadi kalau menurut saya ini udah keluar dari downtrend line-nya ya. SL di bawah 12.50 ya guys ya. Beli di area 12.50, SL di bawah 1170, targetnya 11465. Hati-hati ya, udah tinggi banget, tunggu koreksinya. Lalu setelah itu ada BJBR dan SMDR. BJBR kalau menurut gua ya, ini baru jalan ya, dari kemarin kan udah gue bilang tiba-tiba cedat gitu ya. SL di bawah 1295, beli di area 1365, mudah-mudahan nyampe 1550 ya. Lalu setelah itu ada SMDR dan ADI ya. SMDR kayaknya baru mau jalan nih guys ya. SL di bawah 650 ya, mudah-mudahan sampai 780 ataupun 905 ya. Lalu setelah itu ada ADI. ADI guys, ADI ya. Nah, ini salah satu WWPA yang lumayan ya guys ya. Wika, ADI ya, kayak menurut gua yang leading tuh dua itu ya. Terus lalu dilanjutkan oleh PTPP. Waskita kayaknya belum ya guys ya. Nah, ini akan menuju ke area 1205 ya guys ya. SL di bawah 900, beli di area 975 atau 990 ya. Lalu setelah itu ada Good dan PKPK. Good ya. Andalan SL di bawah 402, beli di area 412 menuju 460 ya guys. Lalu setelah itu ingat, ini adalah analisa trading plan simple ya. Tetap kalian harus melihat dari money management dan risk reward rasionya. Kalau kalian nggak tahu, ambil kelasnya gua yang akan jalan juga nih untuk price action tape reading, atau guys, atau di video juga ada tuh ya. Kalian lihat ya, risk management, risk reward ratio ya. Oke. Lanjut setelah itu ada PKPK. PKPK ya, bukan penyakit PK ya. SL di bawah 138, beli di area 156, mudah-mudahan nyampe 200. Untuk saat ini ya guys ya, gua akan untuk swing tunggu koreksinya. Untuk copet monggo diambil-ambil ya. Terus lalu abis itu ada SIM, film dan SSMS. SIM ya, film dulu mungkin ya. Ya, baru keluar. SL di bawah 368 nih, kayaknya mungkin akan koreksi di 384. Kalau dia mantul dari 384 mungkin bisa target ke 446. Lalu SIM adalah salah satu yang retailnya CPO juga ya. SL di bawah 446, beli di area 460. Baru jalan nih ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 538 ataupun 514 ya. Lalu setelah itu ada SSMS guys, SSMS ya, ini juga sama ya, lagi mau koreksi, ini koreksi duluan kayaknya ya, karena udah ketinggian. Tunggu di 895 guys, SL di bawah 870, mudah-mudahan nyampe 1040 ya. Lalu setelah itu ada TCPI dan ELSA.
TCPI salah satu Transcoal Pacific ini juga kayaknya lancar jaya ya guys ya, menuju 10.350. SL di bawah 9275 dan 9075, beli di area 9.400 ya. Lalu setelah itu ada Elsa, Tante Elsa. Ya, baru mau jalan nih guys ya, breakout kucuk gitu ya. SL di bawah 296 dan 282, beli di area 298, target 338 or 352 ya. Oke, lanjut setelah itu ada MTDL Doit ya. MTDL kalau menurut gua ya guys ya, baru mau jalan nih. SL di bawah 2800 dan 2700 ya. Target 3280 atau 3860. Mudah-mudahan jalan ya guys ya. Lalu setelah itu ada Doit ya guys ya, SL di bawah 324, SL di bawah 306, target di 388 ya guys ya. Lalu setelah itu kita ada UNTR ya, ini udah lancar jaya ya. Selalu kalau ini UNTR selalu gue ingat almarhum guru gue ya, Pak Isfandi ya. Aduh Pak Is, God bless your soul ya. Oke, mudah-mudahan nyampe 28.150 ya guys ya. SL di bawah 24.250 ya, beli di area 25.125 ya. Lalu setelah itu kita ada Bitro kalau menurut gue juga sama nih, baru mau jalan ya guys ya. SL di bawah 2250, mudah-mudahan bisa sampai 2590 atau 2900. Lucu ya kalau menurut gue ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah itu ada ITMG guys, ITMG ini juga sama ya, tunggu koreksi dulu ya, 20.000. Apakah akan ada koreksi? Ada lah, yang kayak gini-gini ada lah, dikit-dikit ya. Tungguin aja daerah-daerah sini 20.000, SL di bawah 18.000. Mudah-mudahan sampai jauh ya kalau menurut gua ya. Kalau kalian lihat di weekly, nah mudah-mudahan sampai 22.000, 24.000. Kalau prediksi gua, kalau call-nya masih terus menerus ya guys ya, yang kayak gini-gini mungkin bisa nyampe 30 ribuan ya. Oke, mahal ya, saham mahal tapi ya. Lalu setelah itu ada saham murahnya yaitu MBAP. MBAP kalau menurut gua ya, dengan jarak-jarak seperti ini nih, emang dia naik terus ya, sideways, naik lagi gitu ya. Nah, bedanya 1/10-nya dari ITMG, ya iyalah kapasitasnya juga berapa gitu ya. Nah, kalau menurut saya ITMG seperti ini tunggu lagi di area 3.680 ya. Kalau dia koreksi guys, harusnya ada koreksi ya, either di bulan Oktober atau November ini ya. SL di bawah 3.500, 3.320 menuju 5.000 ya. Lalu setelah itu ada TRIM dan CSIS. Trimegah Sekuritas ya guys ya, ini lagi koreksi nih. Kayaknya sih bakalan mantul lagi ya kalau menurut gua, either besok mantul atau 3 hari kemudian di 284 ya. Kalau dia mantul besok tembus dari 342, mungkin bisa nyampe 400 ya guys. Dengan SL di 304 mungkin oke ya. Lalu setelah itu ada CSIS dan Arto. CSIS ya, ini juga Investindo yang lumayan ya guys ya, blek naik ya. SL di bawah 88, SL di bawah 93, beli di area 99, mudah-mudahan bisa sampai ke area 118. Prediksinya sih sampai 140, tapi kita lihat aja ya. Lalu setelah itu ada Arto ya. Arto kalau menurut gua ya, ini lagi koreksi, ngetes trend line yang dibuatnya sejak tahun ya, berapa nih, 2.600 ya, mudah-mudahan ya. Tapi kayaknya yang di sini lah ya, yang lebih valid 3 September ya. Kalau dia naik mantul dan bisa tembus dari 16.825 mungkin seru ya, menuju 19.675 ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada Pegas dan Powon ya. Pegas
Pegas kalau menurut gue juga udah seru ya guys ya. SL di bawah 1135, beli di area 1225 ya, target area sampai 1400 atau 1500 ya. Lalu setelah itu ada pewon. Nah, tadi yang udah gue bilang ya, kalau besok dicabut, lihat-lihat nih yang kayak gini. Tapi ingat ya guys ya, ada strong resisten kuat di area 600 dan 700 ya guys ya. Yang seperti gue bilang, yang seperti ini udah kucuk gitu ya. Ntar tiba-tiba ada yang tinggi nih yang kayak gini ya. Habis itu koreksi ya. SL kalian taruh di 470, SL ditaruh di 450 ya, di bawah-bawah situ. Target pertama 526 dulu ya, belum nyampe 600 dulu ya. Kalau kalian mau ngikut ya, monggo ya. Itu pewon. Lalu setelah itu ada PKPK-nya udah ya. Lalu setelah itu ada ASI dan nikkel. ASI ya guys, ASI kalau menurut gue juga sama ya, dengan apa namanya, menurunnya PPKM gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa lancar. Bentuknya nih udah lumayan nih ya, inverse head and shoulder gitu ya. Mudah-mudahan dia lancar ya, menuju 6600-nya atau 6800. Kalian pasang SL di 5275, apalagi kalau dia tembus bisa di atas 5675 ya. Lalu setelah itu ada nikel, NIKL ya, pelat timah Nusantara ya. Timah ya guys ya, bukan nikel ya. Pelat timah Nusantara gitu ya. Nah, kalau gua ngelihatnya yang ini ya guys ya. Ya, dia baru mau naik lagi nih ya. Dan ini kalau menurut gua apa namanya, mulai jalan kalau dia tembus dari 1215. Tapi ini mulai jalan ya. Ini downtrend line-nya yang digarisin nih udah ke break ya. SL di bawah 1050. Mudah-mudahan 1395. Ingat, nikel kayaknya kalau menurut gua, prediksi gua akan mendahului si timahnya. Ya, ini masih ini, tapi kalau menurut gua sih nyampe 2400 juga ya. Yang ini ya, yang ini kayaknya bakalan jalan duluan nih, dan akan menuju 2000 juga ya. Nggak mungkin dia 2400 ya kalau yang satunya belum. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke apa namanya, basic industry ya. Pertama ada Tekim ya. Jangan khawatir udah ketinggian ya Om dan segala macam gitu ya. Jangan khawatir guys, Tekim sama ya. Dengan adanya tapering, US dollarnya akan meningkat. Dengan US dollar meningkat, yang komoditi ekspornya akan meningkat juga penghasilannya ya kan. Ingat waktu itu kemarin yang heboh-heboh di sini gara-gara forex, apalagi yang ini ya. Udah ada meningkat ke Cina, terus ada forexnya juga. Yeah. Mudah-mudahan lancar ya. Jangan lihat alasannya dari gua, karena itu mungkin pom-pom ya guys ya, karena berdasarkan pengetahuan. Tapi lihat chartnya guys. Kalau kamu lihat chartnya, mungkin peluang cuannya akan lebih gede ya. Nah, untuk saat ini dia lagi koreksi dikit ya guys ya. Kalian tunggu aja di area 7275 ya. Kalau dia mantul di area situ ya, mudah-mudahan bisa nyampe 11.500. SL di bawah 7.100 ya. Lalu setelah itu, setelah Tekim ada INKP guys. INKP kalau menurut gua ya juga sama ya, lagi koreksi ya. Sabar gitu ya. SL di bawah 7975, beli di area 8.700 menuju 10.000 ya. Lalu setelah itu ada INDR ya. INDR juga sama ya guys ya. Mudah-mudahan lancar nih ya, dicopet aja tapi ya. Lalu setelah itu ada ASRI dan Dimas ya. Ini adalah salah satu dari apa namanya, properti yang lumayan ya guys ya. Kalau dia tembus dari 188, mudah-mudahan bisa nyampe 232. SL di bawah 172 ya. Lalu setelah itu ada Dimas atau Delta Mas ya. Delta Mas, Pura Delta Lestari ya. SL di bawah 193, mudah-mudahan nyampe 215 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Harum dan BTPS ya. Harum kalau menurut gua juga sama nih, yang ngacirnya terus-terusan gitu ya. Terus ada yang kemarin ada yang nanya, Om itu udah merah kayak gede gitu gimana Om? Kalau menurut saya sih wajar aja ya, dia naiknya juga overshoot banget ya. Jadi kalau gua akan tunggu dia di area 8.000 7.600 ya. Kalau dia koreksi daerah situ supaya enak ya. Ini nungguin averagesnya juga supaya dia naiknya terlalu tinggi ya. Udah gitu ada gap lagi di sini. Nah, jadi kalau menurut gua tunggu dulu dia koreksi untuk kalian swing. Kalau dia mantul lagi, monggo diambil ya. Lalu setelah itu ada BTPS dan Adro.
BTPS kalau menurut saya juga sama nih ya guys, lagi koreksi tapi masih worth it nih untuk diambil ya sampai bulan Desember mungkin ya, menuju 4000, SL di bawah 3220 ya. Lalu setelah itu ada ADRO dan BTPN ya. ADRO kalau menurut saya ya guys ya, ini juga sama, tunggu koreksinya dulu, mudah-mudahan nanti lancar, dia bisa naik atau turun dulu baru kita ambil. Untuk saat ini jangan diambil guys, hati-hati ya. Lalu ada BBTN. BBTN kalau saya ngelihatnya adalah ini baru mau keluar nih dari area sideways-nya ya. Mudah-mudahan dia koreksi di 1445, kalian boleh ambil kalau dia mantul menuju 1565. Lalu setelah itu ada Akra Agi ya. Akra kalau menurut saya juga seru ya guys ya, lagi koreksi. Mudah-mudahan kalau dia mantul di 4210 bisa diambil menuju 4600 atau 4800 nya ya. SL kalian taruh di bawah sini ya, 4000 ya. Oke, lalu setelah itu ada Agi ya. Agi kalau menurut saya juga lumayan ya guys ya. Nah ini lagi kena ya. Tunggu ya, ini peluang nih ya. Kalau dia mantul di area 1500, 1490, mungkin dia bisa naik sampai 1800 ya guys ya. Even kalau misalnya dia mantulnya daerah-daerah situ, mungkin juga setelah daerah sini ya terbentuk namanya cup and shoulder gitu ya, yang dalam gitu ya. Mudah-mudahan bisa, kalau dia tembus dari 1800, mudah-mudahan bisa nyampe 2400 ataupun 2700 ya. Ingat ya aginya ya. Oke, lanjut setelah itu. Setelah Agi kita masuk ke Pertama adalah waskita beton ya guys ya. Ingat ya, waskitanya agak-agak ya, jadi hati-hati. SL di bawah 148, beli di area 167 menuju 211. Lalu setelah itu ada WG, ini Wika punya ya. Ini juga seru, SL di bawah 193, mudah-mudahan nyampe 215 dan 230. Lalu setelah itu ada Wika-nya sendiri, kita belum bahas. Wika kalau menurut saya juga seru ya guys ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke area 1500 or even 1700 dan 1500 2000. SL di bawah 1120 dan 1050, beli di area 1220 ya. Lalu setelah itu kita ngomongin weekly guys ya. Oke ya. Oke, kita pause dulu weekly, jeng jeng gitu ya. Nah weekly ya guys ya, weekly kalau menurut gua pertama tuh yang gua lihat dari screening weekly gua ada PTBA ya. PTBA, kenapa PTBA weekly-nya lumayan ya, baru keluar ya guys ya. Kalau di daily sih kayaknya agak ketinggian. Ya, tuh tunggu koreksi dulu ya, mudah-mudahan nyampe 2500. Nah, apakah PTBA bisa sampai ke bulan Desember Om? Gitu ya pertanyaannya. Kalau menurut saya bisa sih ya, tapi mungkin kalau dia bisa tembus dari 2980-nya ini, which is ini adalah resisten yang lumayan kuat ya guys ya, area-area di sini ya, 3000-nya ini. Lihat nih, pantulannya di sini-sini ya, 3000 sampai 2800. So jadi ini area-area menggelinjang gitu ya. Kalau dia bisa tembus dari 3000, mudah-mudahan nyampe 4000-nya. Lalu setelah itu ada ADRO. Ya, ADRO kalau di weekly juga, kalau kalian tahu ya bahwa these 2 weeks dia memang lebih oke gitu ya, dan ini udah keluar dari neckline yang udah pernah dibikinnya. Jadi kalau menurut gua, kalau dia koreksi dan nggak tembus dari 1500-nya, mungkin bisa nyampe 2180 atau 2400 ya. Lalu setelah itu kita ada namanya BBCA. Isu stock split kalau menurut gua lumayan seru ya, dia overshoot ya menuju all time high-nya, which is di area 3.500 36.000. Di sini udah kelihatan bahwa mungkin dia akan nyampe ke 41.000 or even higher sampai 52.000. Jadi kalau kalian yang punya, monggo pasang SL-nya di bawah 31.900 atau di bawah 29.000 ya. Mudah-mudahan nyampe sini ya. Untuk di keep untuk Desember sih kalau menurut gua masih potensi. Lalu setelah itu ada Akra.
Ya, Akra juga sama ya guys ya. Ini udah keluar, udah naik ya. Kalau saya melihatnya bahwa dia akan menuju 55.200. Nah, buat kalian ya yang mau ngambil Akra, yang mau ngambil mingguan, dilihatnya juga mingguan ya. Jangan dilihat harian. Kalau dia koreksi dikit atau apa segala macam, yang penting pasang SL-nya. Nah, kalau kayak begini-begini pasang aja SL-nya di area 3.500 ataupun di bawah 3.500 ya. Jadi kalau menurut saya jangan dilihat harian ya. Kalau nggak nanti kalian pusing melulu gitu ya. Sedangkan kalian memang sebenarnya ngomong sama diri kalian, Om gua kerja bisanya lihat mingguan, atau gua ngomong anak gua bisanya mingguan, atau gua usaha atau kuliah yang biasanya lihat mingguan. Ya udah, kalau kayak gitu lo konsisten dengan apa yang kalian omongkan. Lihat di mingguan ya. Nah, jadi yang seperti ini kalau menurut saya mudah-mudahan nyampe 5.250. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke area ITMG ya. ITMG juga sama ya guys ya. Kalau menurut saya di mingguannya juga udah lumayan lucu gitu ya. Tapi kalau kalian mau ya, ini akan menuju 23.000 tadi yang gue bilang, sampai 30.000 malah ya. Lalu untuk di monthly tadi udah ya kita ngomongin BBCA tadi kayaknya udah mungkin bisa nyampe 40.000 kalau nggak stock split gitu ya. Lalu setelah itu gua akan kasih lihat beberapa yang di bulanannya juga mempunyai potensi ya untuk kalian ambil karena dia lagi koreksi. Nah, kayak begini-begini nih ya, selama dia nggak tembus dari 12.400 atau 15.000-nya, soalnya sampai 13.550 aja udah dihajar ya. Jadi kalau misalnya kayak begini, kalau menurut gue peluangnya masih bisa nyampe ke 24.000, 28.000 ya, untuk di 20.000 lah, 20.000 untuk di bulanannya gitu ya. Lalu setelah itu ada TLKM yang menurut gue untuk di keep bulanan juga sama ya guys ya. Lumayan baru keluar dari breakoutnya ya. Tapi target yang pertama ini kalau dia nggak bisa turun dari 3.600 karena ini ada resisten kuatnya ya guys ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke 4.000 dan even sampai 4.750, even 5.000 ya. Jadi kalau menurut saya worth it untuk diambil karena dia mulai kelihatan bangkitnya ya. Mudah-mudahan. Tapi targetnya di area sini ya, 4.070. Oke. Lanjut, setelah itu ada TWR dan Tebik ya. Ini juga baru koreksi ya. Dan ini kalau misalnya di bulan Oktober dia hijau ya guys ya, boleh diambil. Targetnya bisa ke 1640 atau 1800 ya. SL-nya kalian taruh di bawah 1200. Lalu setelah itu ada Tebik ya guys ya. Jadi kalau menurut gua infrastrukturnya lumayan, ininya juga lumayan, miningnya juga lumayan ya. Jadi yang gue bilang area-area situ ya. Jadi kalau lihat di sini 2.830 ya. Mudah-mudahan mantul ya menuju 3130 ke menuju ke 3.750. Oke? Sip. Kalau begitu guys, cuman ini aja. Mungkin gua akan bahas dari Stockbit sebentar ya. Takutnya nanti gua nggak bisa ya tanya jawabnya sama kalian ya. Dari Stockbit, ya, dari Stockbit ada beberapa pertanyaan. Pertama, Om Yusa request WH dong di 204 ya. WH di 204. Ya. 204 ya, pasang SL aja lah 202 atau 2166 ya kalau menurut gua. Lalu setelah itu ada Om Film ya, tadi filmnya udah. Lalu setelah itu ada Agro CSIS. CSIS-nya udah, Agro INCF ya. Agro kalau menurut saya masih turun ya guys ya. Jadi tungguin aja. SL di bawah 2000 ya, hati-hati. Lalu setelah itu INCF kalau menurut saya juga harus hati-hati. SL di bawah 364 ya, beli di area 426 menuju 530. Lalu setelah itu nanya TCPI average di 953 ya, tadi udah diomongin ya. Trimnya juga di 342. Kalau menurut saya sih dua-duanya masih bisa jalan ya. Lalu setelah itu kita ke Instagram.
Ke Instagram guys, Instagram ya, tolong bahas SIM dan Marinya belum ya, SIM-nya udah. Mari kalau menurut saya ya lagi turun ya guys ya, apalagi ini udah jebol ya. Kalau sementara dia jebol lagi harus hati-hati ya, bentuknya juga udah ada neckline-nya di sini, jadi kemungkinan dia dari 562 5-10 poin ya. Jadi kalau dia, kita lihat aja dalam minggu ini bisa mantul nggak. Kalau dia nggak mantul, kemungkinan akan dalam ya guys ke 384 ya. Lalu setelah itu kita ngomongin Bumi dan BWPT yang lagi naik, terus habis itu doyan bener sama Bumi. Dari bawah om, siapa tahu nyampe 3000. Benar ya, sampai sini ya. Kalau menurut saya tembusin aja dulu 190-nya ya. Kalau iya oke lah gitu ya. Hati-hati ya guys ya, dibawa ke gocap lagi. SL kalian pasang di 61 ya guys ya. Beli di area 65, mudah-mudahan nyampe 90 ya. Lalu setelah itu ada BWPT. BWPT kalau menurut saya guys, SL di bawah 85 ya, menuju 110. Hati-hati ya, yang gocap-gocapan gini kadang-kadang nggak begitu liquid. CSIS-nya udah, WSKT, SMT. WSKT kalau menurut saya, kenapa sih nggak ngikut dari WWPA? Ya karena memang lagi ada program ya dari pemerintah. Nah, tetapi kemarin kan naik ya. Kalau menurut saya hati-hati ya, baru naiknya baru sekali nih guys ya, dan baru breakout. Selama dia bikin lower high, lower low ya, high-nya lebih tinggi dari 820, low-nya lebih tinggi dari 820, mungkin akan seru ya. Kita tunggu aja di 910, kalau dia mantul mudah-mudahan bisa nyampe 1140 ya. Lalu habis itu ada SMMT. SMMT kalau menurut saya masih jeblok ya guys ya. Salah SMMT-nya. SMNT-nya kalau menurut saya ya, ini buat dicopet sih oke ya, tapi kalau buat swing tunggu dulu ya di 214. Kalau dia mantul dari 214 boleh diambil ya. Lalu setelah itu CESIS udah, lalu Kamsia Om Dewa Yusa. Om Dewa minta bilang sama range ya. Range kalau menurut saya SL di bawah 220 ya. Ini lagi tes support ya. Kalau dia mantul lagi monggo dibeli menuju 2700 ya. Lalu setelah itu ada film dan Pura. Filmnya udah, tinggal Pura. Pura kalau menurut saya ya lagi inilah ya, setelah breakout dia gojrek gitu ya. Selama dia nggak tembus dari 62 sih masih oke ya. Tapi kalau menurut gua harus hati-hati kalau dia tembus dari 62 ya. Beli di area 77 menuju 97 ya guys. Lalu setelah itu ada Auto kalau menurut saya harus hati-hati ya guys ya, baru breakout ya. Ya, kalau dia tembus dari 1050 baru cantik ya, menuju 1100 ya. Lalu setelah itu ada WSKT bagus di berapa om? Koreksi tadi udah dibahas. Agro Imasnya kita akan bahas. Imas kalau menurut saya masih turun ya guys ya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Tunggu aja pantulan dan ditutup bisa di 1030 baru deh mungkin sampai 1100 ataupun 1300 ya. Kalau misalnya memang dia tembus dari 1025, SL-nya di bawah 935. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke YouTube. YouTube. Writing's not that easy. YouTube kalau nggak salah makasih Oils dong untuk mingguan. Oils Indo Perkasa. Wow, wadidaw untuk mingguan ya. Hati-hati, kurang begitu ini ya. Kurang begitu liquid ya. Guys, hati-hati ya, cuma 114 juta ya. Jadi please hati-hati, please hati-hati ya. Untuk mingguan apakah oke? Kalau saya ya pasang aja SL di 282 ya guys ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 578 ya. Hati-hati ya. Lalu CBMF tadi, CBMF. Cahaya Bintang Medan. Pasti yang punya nih orang Medan ya. Hai, kayak mana?
Baru mau jalan ya guys ya. Jadi kalau tembus dari 121 mudah-mudahan bisa sampai 287, SL di bawah 76 ya. Lalu setelah itu ada kayak mana? Ada zinc dong Om, aku nyangkut lama di situ. Aduh, wah Yuni zinc ya. Apa namanya, batu bara kayaknya lumayan ya, tapi memang ini lagi jeblok ya. Ini udah mau tes supportnya ada di sini ya, 116. Kalau dalam minggu ini dia nggak tembus dari nggak mantul ya dan turun lagi ke bawah di bawah 115, hati-hati, mendingan di CL aja kalau menurut gua. Kalau dia mantul mungkin bisa nyampe 130. Aku nggak tahu kakak nyangkutnya di mana kak, tapi mudah-mudahan bisa ke ambil ya. Om bahas monthly dong, MSI oke nggak, punya average di 450, BGTG monthly. BGTG monthly apakah oke? Kalau menurut saya kalau bulan ini dia bisa naik ya, naik lagi ya, apalagi bisa tembus dari 214 boleh dibeli ya. SL di bawah 182 kalau kalian punya ya, kemungkinan masih bisa naik nggak? Yes, masih bisa selama dia nggak tembus dari 180. Oke? Lanjut setelah itu bahas film udah, lanjutkan gayamu. Aku selalu di belakangmu. Hati-hati, gue belakang-belakang ntar gue diituin lagi bonga-bonga ya kan. Mantap, like dulu baru nonton. Loh, gimana sih? Oke, siap. BNBA dong Om, tolong dibahas, sangkut Om. Aduh, BNBA lagi ya. BNBA kalau misalnya Monday ya. Ya, jadi dia sideways-nya di sini-sini aja Om. Ya, dan ini kalian tunggu aja di area 10855. Kalau dia mantul lagi, dibeli Om untuk average ya. Lalu nanti dilepas di 1540. Kalau saya sih caranya untuk dia ngeluarin nyangkut tuh kayak gitu ya. Tunggu di sini. Nih udah ada karakteristiknya nih. Nah, kalau dia jebol ya dari 1000-nya, hati-hati ya cuy. Bisa ke 680. Gua asumsinya lu nyangkut di area sini 1860 ya. Cara gua untuk kayak gini wajar ya kalau misalnya trader baru nyangkut gitu ya. Kalau menurut gua wajar. Nah, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita mitigasi resikonya serta mengambil kecuanan di dalam kemerahannya kita, itu namanya baru trader sejati. Nah, kadang-kadang nggak bisa tuh yang kayak gitu-gitu, cuman analisa praktek-praktek doang atau teori-teori doang ya. Oke guys, itu ya gua kasih tipsnya buat kalian, semoga nyangkut-nyangkut bisa tercuankan gitu ya. Oke guys, itu dari gua ya. Bulanan udah, ini udah, dan segala macam juga udah. Semoga bisa membuat kalian cuan lebih baik lagi di bulan Oktober. Mudah-mudahan bulan Oktober sesuai dengan IHSG adalah biru ya atau hijau ya. Peluangnya adalah 60% dan nanti di November mungkin agak merah dikit. Lalu Desember mudah-mudahan kita semua bisa all time high. Orang pipis aja juga bisa cuan. Oke guys, itu aja dari gua. See you, have a good day. Bye bye cuy.